Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Adhari. Di sini saya akan membahas tentang rasio likuiditas. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Nah, rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini menunjukkan seberapa cepat sih aset dapat diubah menjadi kas untuk membayar utang yang jatuh tempo. Nah, seberapa penting sih rasio likuiditas ini bagi perusahaan? Nah, rasio likuiditas ini sangat penting, teman-teman. Yang pertama, untuk analisis kesehatan keuangan. Rasio likuiditas memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk pengambilan keputusan investasi. Investor dan kreditor menggunakan rasio ini untuk mengevaluasi risiko sebelum memberikan modal atau pinjaman, teman-teman. Kemudian untuk perencanaan keuangan, manajemen perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan kebutuhan kas di masa depan, teman-teman. Nah, di sini saya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pengukuran rasio likuiditas, teman-teman. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, kemudian yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, dan yang terakhir ada rasio kas atau cash ratio. Pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki, teman-teman. Jadi, rasio lancar ini untuk membandingkan aset lancar dengan utang lancar atau kewajiban lancarnya, teman-teman. Untuk rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, apa sih aset yang termasuk aset lancar itu? Nah, di sini yang termasuk aset lancar contohnya adalah ada kas dan setara kas seperti rekening kas, pasar uang, dan sertifikat deposito. Kemudian ada piutang usaha, yaitu uang yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan. Kemudian ada persediaan, yaitu barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau bahan baku yang akan digunakan dalam produksi. Kemudian ada rekening efek yang dapat diperjualbelikan seperti saham atau obligasi yang tercatat di bursa, teman-teman. Kemudian ada biaya dibayar di muka, yaitu barang atau jasa yang dibayar untuk diterima dalam waktu dekat. Misal, saya ingin sewa jasa iklan ya, teman-teman. Nah, iklannya belum ditampilkan tapi saya sudah membayarnya di awal. Seperti itu. Terus kemudian ada aset lancar ini dapat ditemukan di neraca perusahaan dan dihitung dengan menjumlahkan semua aset lancar yang tercatat pada jurnal, teman-teman. Untuk contoh perhitungan rasio lancar sendiri adalah di sini untuk perhitungan rasio lancar atau current ratio yaitu diketahui total aset lancarnya senilai 180 juta dibagi dengan total nilai kewajiban lancar, yaitu senilai 20 juta sama dengan 2. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jikalau nilai di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki cukup aset yang liquid, teman-teman. Atau perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan dengan utang lancarnya, yang berarti mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, teman-teman. Jikalau nilai di bawah 1 menunjukkan potensi kesulitan dalam membayar utang, teman-teman. Nah, di sini kan totalnya kan ada 2, menunjukkan perusahaan memiliki 2 kali aset lancar untuk setiap kewajiban lancar, teman-teman, yang menunjukkan likuiditas yang baik.
Nah, kemudian ada rasio cepat atau quick ratio, juga dikenal sebagai rasio asam. Rasio ini lebih ketat karena mengecualikan persediaan dari aset lancar. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih. Nah, rasio cepat ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset-aset yang paling liquid, teman-teman, seperti kas, surat berharga, dan piutang dagang untuk melunasi utang jangka pendeknya. Rasio ini disebut cepat karena aset-aset yang dihitung dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu yang cepat, yaitu sekitar 90 hari, teman-teman. Rasio cepat penting untuk diketahui oleh investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, teman-teman. Semakin tinggi rasio cepat, maka semakin baik likuiditas perusahaan, teman-teman. Rasio cepat berbeda dengan current ratio yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Perbedaan ini terletak pada diikutsertakannya persediaan atau stok dalam perhitungan. Nah, jadi kalau di current ratio atau rasio lancar itu kan seluruh aset lancar termasuk persediaan. Nah, kalau di rasio cepat ini aset lancar tanpa persediaan, teman-teman. Nah, untuk rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Nah, berikut ada contoh perhitungannya. Diketahui aset lancarnya 180 juta dikurangi persediaan senilai 30 juta dibagi dengan kewajiban lancar senilai 90 juta sama dengan 1,66. Nah, jikalau nilai di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset likuid untuk menutupi utang jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan, teman-teman. Dan jikalau di bawah 1 nilainya menunjukkan potensi masalah likuiditas. Jadi ini aman ya, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu rasio kas. Rasio kas adalah rasio yang paling konservatif, yang hanya memperhitungkan kas dan setara kas. Nah, rasio kas ini adalah metrik keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya, teman-teman. Rasio ini menghitung perbandingan antara kas dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Apa sih tujuannya? Untuk mengetahui kelayakan kredit perusahaan, kemudian untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, juga untuk mengetahui posisi kas aktual perusahaan, teman-teman. Kemudian untuk mengetahui arus kas perusahaan, juga mengetahui pengelolaan arus kas perusahaan. Kemudian juga untuk mengetahui apakah perusahaan dapat membayar kembali pinjaman jangka pendeknya. Nah, cara menghitung rasio kas ini dengan membagi kas dengan total kewajiban lancar. Rasio kas dinyatakan dalam satuan kali atau presentasi, teman-teman. Kenapa sih rasio kas merupakan ukuran yang lebih ketat dan konservatif dibandingkan rasio likuiditas lainnya seperti rasio lancar dan rasio cepat? Karena rasio kas ini hanya kas dan setara kas yang digunakan dalam perhitungan, teman-teman. Sedangkan aset-aset tersebut merupakan aset paling likuid perusahaan. Nah, apa aja sih yang termasuk kas dan setara kas itu? Nah, kas dan setara kas adalah aset perusahaan yang berupa uang tunai atau dapat dikonversi menjadi kas. Contoh kas dan setara kas adalah uang tunai dalam bentuk kertas dan logam. Terus ada uang tunai perusahaan yang disimpan di bank. Lalu ada cek yang bisa digunakan sebagai pembayaran. Kemudian ada deposito bank, wesel tagih, reksadana,
surat berharga, penerimaan bankir, giro bank, dan obligasi pemerintah jangka pendek, teman-teman. Nah, kas dan setara kas diukur dari dan dicatat sebesar nilai nominalnya, teman-teman. Kas dan setara kas diakui pada saat diterima, dikeluarkan, atau dibayarkan. Nah, di sini ada contoh perhitungannya ya teman-teman. Untuk rasio kas, diketahui total kas dan setara kasnya ada 100 juta. Kemudian total kewajiban lancarnya ada 90 juta. 100 juta dibagi dengan 90 juta sama dengan 1,11%, teman-teman. Nah, ini menunjukkan seberapa banyak kas yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan utang jangka pendeknya, teman-teman. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian pembahasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.